أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur malah kita anjurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di Masjid Nurul Huda yang sangat kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian fikih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi insyaallah kajian kita pada malam yang penuh dengan berkah ini adalah seputar kurban. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada kajian-kajian seputar kurban Bapak Ibu, tentang hukum ini dan hukum itu, kita duluan dulu hukum daripada kurban. Kurban itu wajib atau sunnah Bapak Ibu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah Bapak Ibu? Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ustaz, kalau wajib bagi yang mampu, Ustaz, wajib bagi yang mampu itu haji Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ke tanah suci, mampu dari segi fisik, harta, waktu dan kesempatan, wajibnya pergi ke Makkah. Kalau tak pergi, tak sempurna Islamnya. Makanya haji itu merupakan rukun Islam karena wajib, sedangkan kurban adalah sunnah. Ustaz, siapa yang menyebut sunnah? Ustaz, yang menyebut sunnah bukan ulama, bukan MUI yang memfatwakan, tapi yang mengatakan sunnah Bapak Ibu adalah Nabi langsung dan menyebut. Kecil Nabi Ustaz, salasun hunna alayya faraid. Ada 3 amalan ibadah yang Allah jatuhkan kepadaku wajib, sedangkan untuk umatku adalah sunnah. Bagi Nabi wajib, bagi awak sunnah. Apa 3 amalan tersebut? Yang pertama adalah solat witir. Solat witir sunnah atau wajib Bapak Ibu? Sunnah bagi awak, tapi bagi Nabi wajib di kerajaan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, salat duha. Sunnah atau wajib Bapak Ibu? Sunnah bagi awak, tapi Nabi wajib mengerjakan. Sedangkan yang ketiga adalah udhiyah. Itulah yang kita kenal dengan istilah kurban. Wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Jadi kitalah mengumpulkan 50 tanya jawab Bapak Ibu seputar fikih. Jadi itulah kalian di Bukit Tinggi. Memang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah kisaran ada 50. Ada yang bertanya Bapak Ibu, Ustaz, Abu pernah mendengar ceramah Ustaz, beliau menukilkan sebuah hadis Nabi. Hadisnya Bu, Nabi mengatakan Ustaz, kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan tergadai sampai disembelih seekor binatang ternak, kemudian dipotong rambutnya, kemudian diberikan nama yang baik, baru lapih gadai anak tadi. Jadi anak kalau lahir ke muka bumi masih dalam keadaan tagadai. Sama jawab awak tagadai di kadai. Jadi tagadai di sini tentu harus kita tebus. Cara menebus anak yang baru lahir,
sembelih binatang ternak. Kalau padusi ciek, kalau laki-laki dua. Kemudian diberikan nama yang baik dan dipotong rambutnya. Kini ambo dia bertanya ke Ustaz, Ustaz, umur lah 57 tahun. Sejak ketik alun pernah diakikahkan orang tua. Kalau orang tuamu dulu miskin Ustaz, kemudian tak ngerti tentang syariat akikah, tak punya pitih untuk membeli binatang ternak. Tanya Cik Ustaz, kini yang bukan umur 57 lah punya pitih 3 juta, lah bisa membeli seekor kambing Bapak Ibu. Tanya Ustaz, mana yang ambo dahulukan, kurban dulu atau ambo akikahkan diri terlebih dahulu? Mana yang didahulukan Bapak Ibu? Kurban atau akikah? Kurban atau akikah Bapak Ibu? Ada tak perbezaan pendapat ulama? Tak ada perbezaan pendapat Bapak Ibu. Kalau dihadapkan antara dua, kurban cik, akikah cik, mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan tetap adalah ibadah kurban. Ustaz, bapa kurban yang didahulukan Ustaz? Ada 3 dalil Bapak Ibu. Dalil yang pertama, jadi akikah itu tugas awak atau tugas orang tua awak Bapak Ibu? Tugas orang tua. Kalau kurban tak, tugas setiap individu. Siaran punya pitih, berkurbanlah. Kemudian dalil yang kedua, akikah itu waktunya terbatas Bapak Ibu. Hari ke-7 sampai balik 21, 28 dan lain sebagainya. Sedangkan kurban tidak. Setiap tahun kita punya pitih, berkurbanlah gitu. Dalil yang ketiga, bapa kurban yang didahulukan dibandingkan akikah. Karena dalil perintah kurban itu asrah, lebih tegas dibandingkan perintah akikah. Dalilnya Ustaz, Nabi menyebut, "Maka lahu sa'ah." Sianan punya piti balabiah, rumahnya gadang, otonya mewah, walam yudahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan daki-daki kamu saji kami, kata Nabi. Itu masjid-masjid gitu. Jadi kalau di antara kita Bapak Ibu, pitinya banyak, finansialnya luar biasa, otonya mewah, mobilnya luar biasa, rumahnya gadang. Tapi kalau tidak niat berkurban, jangan daki-daki ke masjid Nurul Huda Bapak Ibu. Jadi kalau ibu jual pak bapiti banyak, berkurbanlah gitu. Walaupun kurban itu hukumnya adalah sunnah, tapi keberkahan harta itu di situ Bapak Ibu. Ustaz, Ambo meneruskan pertanyaan ibu tadi Ustaz. Jadi yang dia bertanya Ustaz, umur Ambo lah 60 tahun lebih kurang. Ambo sambut je beliau. Sejak kecil tak pernah dia nikahkan orang tu. Karena dulu orang tu tak punya pitih Ustaz. Kini Ambo yang agak beda di ibu tadi. Kalau ibu tadi pitih 3 juta, harus diberikan 2 pilihan, kurban atau akikah. Ustaz jawab tadi kurban dulu kan. Kini persoalan beda Ustaz. Ambo memang kalau pernah akikah, dan kini pitih alhamdulillah balabiah banyak. Jadi ambo lah selesai berkurban tahun kini, tapi pitih masih balabiah. Tanya Ustaz, lain mulia kini ambo mengakikahkan diri ambo sendiri, usia lah 60 tahun, boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Jawabannya Bapak Ibu, boleh. Jadi kalau ibu jawab, Ustaz, kalau yang boleh apa dalilnya Ustaz? Hadis Nabi dalam sebuah riwayat, Aqqa Rasul sallallahu alaihi wasallam an nafsihi, Nabi Muhammad itu mengakikahkan diri beliau sendiri ketika beliau diutus menjadi Rasul. Nabi diutus jadi Rasul umur berapa Bapak Ibu? Sampai puluh tahun. Jadi beliau mengakikahkan diri beliau seorang ketika berumur 40 tahun. Jadi kalau dia di antara ibu jawapan usia sampai puluh, 50, 60, 70, piti masih banyak balabiah, silahkan kita mengakikahkan diri kita seorang.
Yang penting kurbanlah kita laksanakan. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kini kita mengakikahkan diri kita seorang, silakan. Tapi cukup disembelih binatang ternak, tidak perlu potong rambut Bapak Ibu. Tidak perlu potong rambut. Ada jamaah kita Bapak Ibu, beliau lah tua 60 tahun umurnya. Jadi anak beliau cerita, Ustaz, kami pitih malabih Ustaz. Jadi ibu minta diakikahkan karena memang anak beliau, orang tua beliau dulu tak sempat mengakikahkan ibu. Kini pitih malabih ibu minta diakikahkan lagi, Ustaz, sah. Tapi ulama mengatakan hukumnya sama je sedekah. Jadi cukup disembelih binatang ternak. Tapi ibu amul 60 lebih Ustaz, beliau minta di ayunan jauh. Itu tak perlu Bapak Ibu. Jadi cukup disembelih binatang ternak, tidak perlu dipotong rambut, tidak perlu diberikan diganti namun tidak perlu. Karena hukumnya sama dengan bersedekah. Jadi ingat Bapak Ibu, lah kita duluan kurban cik, akikah cik. Kini timbul pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ustaz, lain boleh mengkurbankan atau mengorbankan orang tua yang sudah meninggal. Lain boleh Bapak Ibu. Karena saya lihat banyak di masjid-masjid, banyak di situ yang dibuat di papan pengumuman almarhum ALM atau ALMH, almarhum atau almarhumah. Pertanyaan Bapak Ibu, sah boleh atau tidak? Boleh. Boleh sah. Dibuat almarhum atau almarhumah. Boleh Bapak Ibu. Ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama beda pendapat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan la yasih, tidak sah. Imam Syafi'i surah mengatakan tidak sah. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sah, boleh. Imam Hanafi mengatakan makruh. Kalau kita mengorbankan orang tua atau keluarga yang sudah meninggal, Ustaz, marja yang kita lakukan. Ada yang menyebut sah, ada yang menyebut tidak sah. Ambo lebih condong kepada fatwa-fatwa ulama, termasuk daripada ulama di Makkah, di Madinah, sama di Indonesia MUI. Disebabkan Bapak Ibu, apa kata mereka? Siapa yang ingin mengorbankan orang tua yang sudah meninggal, silahkan. Tapi cukui buat nama yang hidup Bapak Ibu. Tak usah nama yang meninggal dibuat. Bagus serupa itu Ustaz. Kalau misalkan ceritanya serupa itu, ayah dibawa masih duit. Nah, besok kalau ayah jo ibu lah meninggal, tolong dikorbankan atas nama kami yang lah meninggal. Kemudian itu kan wasiat Bapak Ibu. Rupanya tahun besok yang meninggal orang tua awak. Wasiat wajib tak dijalankan Bapak Ibu. Wajib dijalankan. Kalau tak dijalankan ada yang berkurang. Jadi ketika orang tua kita meninggal, berarti wajib kita berkurban dan menuliskan nama almarhum atau almarhumah. Kalau wasiat, berarti kurban itu bukan kurban sunnah, melainkan kurban wasiat, yaitu kurban wajib. Kalau dibuat almarhum atau almarhumah, maka ulama mengatakan Bapak Ibu, dagingnya tidak sah kita makan. Jadi kalau ibu jawab masih mencatat almarhum atau almarhumah, bukan wasiat orang tua, hanya keinginan kita saja. Selagi belum disembelih hewan kurban kita, gantilah dengan nama yang hidup Bapak Ibu, jangan nama yang meninggal. Kalau dibuat nama yang meninggal, tak boleh kita makan dagingnya itu. Ustaz, baca nanya kalau buat nama yang hidup. Contoh Bapak Ibu, buat di papan nama ibu atau nama yang apa, suami atau istri terserah. Kemudian sebelum penyembelihan kita niatkan di situ, Allahumma, ya Allah, taqabbal hadhihi al-udhiyah, terimalah hewan kurban ini. Karena Nabi dulu serupa itu Bapak Ibu. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah, ya Allah, terimalah hewan kurban ini li Muhammad, pahalanya untuk Muhammad, wa li ahli Muhammad, dan
dan untuk umat Nabi Muhammad. Cie kambing Bapak Ibu pahalanya untuk seluruh keluarga beliau. Keluarga beliau ada yang lah meninggal, ada yang masih hidup. Khadijah, anak beliau sebagian lah meninggal. Yang hidup hanya beberapa saja. Tapi tetap beliau niatkan, Ustaz, sampai ya tidak itu hak prerogatifnya Allah Bapak Ibu. Jadi kita buat nama yang hidup, biko kita niatkan, ya Allah, kurbaniko pahalanya untuk ambo, ya Allah, untuk suami dan istri ambo, untuk anak-anak ambo, dan untuk orang tua ambo yang lah meninggal, ya Allah. Jadi dah sampai nama yang meninggal. Kalau dibuat nama yang meninggal, ketika di absen sama panitia biko Bapak Ibu, kelompok satu almarhumah Hajah Wati dipanggil namanya ke iduitnya suatu dia. Jadi cukup dibuat nama yang hidup, niatkan sampai pahalanya insya-Allah. Sama juga Bapak Ibu. Ada papan tulisan. Ada doa yang kita catatkan di Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu. Kalau kita bernazar, ya Allah, kalau anak ambo lulus tes CPNS Biswa, ya Allah, kalau anak ambo lulus tes kuliah ke Mesir, Makkah, Madinah, kalau anak ambo lulus ke UI, ITB, UNAN, UGM, ambo bernazar, ya Allah, akan berkurban seekor kambing. Kita bernazar, rupanya ya lulus anak kita Bapak Ibu, maka wajib kita berkurban ketika itu. Ketika kita berkurban nazar, dagingnya pun haram kita makan. Makanya jangan yang nazar itu yang sulit-sulit Bapak Ibu. Jadi nazar itu yang sulit-sulit, jangan sulit-sulit Bapak Ibu. Aku akan bernazar seekor kambing, ya Allah, lulus anak kita wajib kita berkurban. Ketika kita berkurban nazar, daging tak boleh kita makan. Kasih aja dia Ustaz, agiah selalunya ke tetangga dan fakir miskin. Makanya Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', kalau kita bernazar jangan yang sulit-sulit Bapak Ibu. Nazar tu yang ringan-ringan saja. Contohnya Ustaz, ya Allah, kalau anak ambo lulus Biswa PNS, ya Allah, ambo bersedekah Rp1.000. Baik atau ringan Bapak Ibu? Ringan, tapi pilih mana Bapak Ibu. Ambo bernazar, ya Allah, akan bersedekah Rp50.000. Itu agak mendingan. Atau kamu puasa, ya Allah, 1 hari. Itu kan ringan kita kerjakan. Kalau yang sulit-sulit Bapak Ibu, kalau tak takarajuan jawab, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi ada yang penting kita sampaikan Bapak Ibu. Oh, dipakai. Jadi ada yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada seorang jamaah gitu, beliau di Bukit Tinggi dia tinggal Bapak Ibu, cuma dah usah kita sawit daerahnya di mana. Jadi beliau suami istri badu. Suami istri badu saja, anak dah ada. Setiap tahun biasanya mereka berkurban badu Bapak Ibu. Suami catat nama, istri pun catat nama. Jadi 2 ekor kambing setiap tahun. Karena dampak corona, dia income pendapatan berkurang. Jadi cuma punya piti 3 juta Bapak Ibu. Cuma bisa membeli seekor kambing. Kalau yang dicatat nama suami, istri dah dicatat. Kalau yang dicatat nama istri, berarti nama suami enggak. Apa caranya Bapak Ibu? Dalam pikiran mereka, kalau seandainya yang dicatat nama suami, istri tak dapat pahalanya. Kalau yang dicatat nama istri, suami tak dapat. Ikut dalam mindset pikiran mereka. Akhirnya Bapak Ibu, mereka minjam pitih ke tetangga, dapat tambahan 3 juta, bisa mendaftar suami C, istri C. Ikut niatnya batu dapat pahala, cuma caranya salah. Bapa salam Ustaz. Kini kita cari tentang ibadah kurban dan ibadah sunnah yang lain Bapak Ibu. Jadi ibadah kurban itu sunnah atau wajib Bapak Ibu? Sunnah lah kita bahas tadi, sunnah.
Dalam fikih Bapak Ibu, ibadah sunnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamai dengan sunnah ainiyah. Jadi yang pertama sunnah ainiyah. Kemudian yang kedua sunnah kifayah. Jadi yang pertama sunnah ainiyah, yang kedua sunnah kifayah. Ustaz, apa bedanya Ustaz antara sunnah ainiyah dengan sunnah kifayah? Perbedaannya Bapak Ibu, kalau sunnah ainiyah adalah ibadah sunnah yang dibebankan untuk dikerjakan bagi setiap individu, tak boleh diwakilkan. Contoh Bapak Ibu, ibu juapak masuk musajid, kemudian apa solat sunnah yang kita kalajuan pertama kali Bapak Ibu? Tahiyyatul masjid. Karena Nabi menyebut, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kalian masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan duduk kecuali solat sunnah 2 rakaat. Ketika kita niat solat Bapak Ibu, kemudian sakit parui niugo maya gadang, kemudian kita pergi ke kamar mandi, kita sambil tu kawan, Pak, dah, tolong wakilkan aku solat tahiyatul masjid serta niugo maya. Bisa tak Bapak Ibu? Tak bisa. Karena solat sunnah tahiyatul masjid dan yang lain adalah solat sunnah ainiyah yang tak boleh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan sunnah kifayah adalah ibadah sunnah kalau di kerajuan satu orang, yang lainlah dapat pahala. Contohnya Bapak Ibu, ikutlah ibadah kurban. Kalau satu orang di keluarga lah menjadi peserta kurban, maka jatuhlah hukum kepada yang lain dapat pahala sekaligus Bapak Ibu. Jadi jangan pasal kita cuma punya fitri 3 juta, kemudian dia takut tak dapat pahala, akhirnya tambah pinjam 3 juta lain, biar suami isteri bisa jadi peserta kurban. Itu salah Bapak Ibu. Jadi 1 kambing atau 1/7 sapi itu pahalanya lah dapat untuk seluruh anggota keluarga. Kini ada kejadian baru Bapak Ibu. Contoh, biasanya terjadi di SD Bapak Ibu, anak-anak SD. Jadi wali kelasnya menyampaikan, anak-anak, mereka 40 orang satu kelas Bapak Ibu. Anak-anak, jadi 10 Zulhijjah sama Talib Ibu. Jadi kita di kelas kita ikut untuk berkorban membagikan daging. Akhirnya setiap anak Bapak Ibu mengumpul piti 50.000, 100.000. Kalau orang tuanya kayu, ada yang sampai 200. Sampai 10 orang anak tak kumpul piti 3 juta Bapak Ibu. Kemudian dibelilah seekor kambing. Pertanyaan, itu kambing kurban atau tidak Bapak Ibu? Itu kambing kurban atau tidak? Kambing kurban. Kan anak TK tadi ngumpul piti Bapak Ibu, sampai pulau orang ngumpul piti iuran atau kolektif ngumpul piti, dapat piti 3 juta. Dibagi jual kelasnya seekor kambing, kemudian disembelih di bagian dagingnya. Pertanyaan, ikut kambing daging kurban atau tidak Bapak Ibu? Iya, tapi masa mau kurban ya? Itu yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Kambing yang itu untuk orang Bapak Ibu. Berapa? 1 orang. Kambing 1 orang. Sapi untuk berapa orang Bapak Ibu? 7 orang. Onta untuk berapa orang? Onta 7. Jadi hadisnya jalih, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berkorban bersama Nabi amal Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi mengatakan,
al-badanata, unta an sab'atin untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang, wasyah an wahidin, dan kambing untuk 1 orang. Jadi anak satu kelas tadi membuat pitih 3 juta. Tambalilah seekor kambing. Kini ulang balik Bapak Ibu, itu kambing kurban atau tidak? Indah Bapak Ibu. Itu tidak kambing kurban, itu kambing sedekah. Faham Bapak Ibu? Bukan kambing kurban. Kalau kambing kurban itu yang dibebankan oleh 1 orang. Jadi itu bukan kambing kurban Bapak Ibu. Ustaz, tapi nak ada pahala, tapi ajak dan serupa itu Ustaz, mantap, karena mengajarkan anak-anak untuk berbagi sejak kecil Bapak Ibu. Cuma itu bukan kambing kurban. Tapi kalau gambarannya serupa itu Bapak Ibu, ibu jumpa punya anak 5 orang, atau kita punya anak 7 orang, atau punya anak 10 orang, atau hampir lah. Kemudian anak kita tadi mengumpul pitih sadonya lebih kurang dapat mengumpul pitih 3 juta puluh. Jadi anak kita yang paling mau batu jual 10 berapa mengumpul pitih dapat 3 juta. Kemudian dia giah ke ibu jual 4 sebagai orang tuanya, mak, ya, ikut pitih 3 juta dari kami, daftarlah amak juayah jadi peserta kurban. Pertanyaan, itu kurban atau tidak? Kurban. Kalau yang tadi kan tidak kurban. Kalau yang kini kurban atau tidak? Kurban. Kurban tidak Bapak Ibu? Kurban. Berarti apa bedanya dengan yang tadi? Tadi itu yang umpuan banyak, kali itu yang umpuan banyak puluh. Satu. Jawabannya 2 Bapak Ibu. Jawaban yang pertama, karena mereka satu keluarga. Jawaban yang kedua, kalau di kelas tadi tidak tahu nama usia yang kami tulis Bapak Ibu. Sedangkan di keluarga tadi, anak menyerahkan ke ayah dan ibunya, kemudian orang tuanya yang jadi peserta kurban, jalan nampak sia yang jadi pesertanya. Anak dapat 2 pahala sekaligus. Pahala yang pertama mendapatkan kecipratan pahala kurban, dan pahala yang kedua pahala birrul walidain, berbuat baik, berbakti ke orang tua. Jadi beda Bapak Ibu. Jadi sama yang di kelas tadi dengan yang anak itu berbeda. Kini ambo tanya Bapak Ibu, kalau kita berkurban untuk daerah-daerah terpencil di Palestina, atau di Mentawai, atau di Pasaman Barat, atau di Rohingya, boleh tidak kita berkurban untuk daerah-daerah itu Bapak Ibu? Kita tinggal di Lurah, di Gadui, kemudian kita berkurban tak ke Masjid Nurul Huda, tapi kita berkurban ke daerah-daerah yang lain tadi. Pertanyaan, sah tak, boleh tak kurban kita Bapak Ibu? Bukan sekedar boleh, tapi sangat-sangat bagus Bapak Ibu. Bagus serupa itu Ustaz. Ambo pernah dan di corona Bapak Ibu jadi mulai. Jadi biasanya kami kajian sekali sebulan di PT PLN yang bagian pembangkit tenaga listrik yang di Padang. Jadi Dokter Umui. Jadi memang jaraknya jauh. Dari Buki ke Padang itu 2 jam. Dari Padang ke Bumui 1 jam. Simpang Bumui ke Kantuannya di tengah hutan itu lebih kurang 5 kali mini Joto. Jadi memang perjalanan sangat jauh, tapi mereka semangat Bapak Ibu. Sekali sebulan kita sempatkan kasinan kajian fikih juga kajian tafsir. Kemudian tahun yang lalu GM-nya Bapak Ibu, General Managernya pernah mengatakan, Ustaz, di perusahaan kami yang di Teluk Sirih Ustaz, jadi nama tampilnya Teluk Sirih. Jadi di Teluk Sirih Ustaz, setiap tahun karyawan, staf, pegawai dan jajaran pimpinan itu sadonya berkurban Ustaz, sampai jumlahnya 35 ekor sapi. Ibu-ibu ekor sapi Bapak Ibu. Karena memang di situ gajinya banyak. Kemudian aku tanya, 35 ekor sapi itu kama saja dia tempat.
Kemudian beliau mengatakan, dah ada Ustaz, kita bagi ratu saja je karyawan kita sadanya. 35 ekor sapi dimakan je karyawan apa sadanya. Maka dah dibagi saja ke masyarakat sekitar kantor Pak. Dah ada masyarakat siku Ustaz, siku hutan sadanya. Dah bisa dicari masyarakat. Berarti 35 ekor dimakan je karyawan sadanya. Oh ya Ustaz, jangan tamak Pak. Bakal jangan tamak. 35 ekor sapi dimakan je karyawan apa sadanya. Seminggu mereka makan daging saja. Minggu yang kedua struk sadanya dari Bapak Ibu. Makanya kalau kita berkurban itu 35, ambillah untuk karyawan pegawai staf sadanya. 5 ekor sapi kirimlah ke Mentawai, kirim ke Pasaman Barat, kirim ke daerah-daerah di banyak tempat yang kristenisasi Bapak Ibu. Orang miskin banyak yang tidak dapat daging, hadiah kasinan. Siapa yang kamantan kasinan Ustaz? Banyak lembaga kemanusiaan ini. Ada MMC, Minangkabau Muslim Care, ada Indonesia, ada ACT, Aksi Cepat Angkat. Banyak Bapak Ibu. Ada Human Initiative yang di situ. Bagi nomor mereka, kau nomor pengurusnya, telepon orang. Inyo yang menyampaikan kabar ini kirim korban Pak Jo, pegawai staf yang ini. Jadi ingat Bapak Ibu, itu permasalahan tentang seputar sebahagian ibadah kurban. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu. Itu pertanyaan dari jamaah. Ustaz, kalau seandainya kita membahas boleh tak kita jadikan 10 Zulhijjah itu kan penyembelihan binatang kurban Bapak Ibu. Jadi tanggal 10 Zulhijjah penyembelihan binatang kurban. Tanggal 3 Balik Hijriah atau hari Seninnya, kita kan Jumat Idul Adha. Senin tanggal 3 Balik Zulhijjah baru kita punya piti. Jadi Masjid Nurul Huda tanggal 8 Zulhijjah tutui buku. Jadi tidak diterima pendaftaran lain. Kalau dia membeli sapi katokenya. Jadi tanggal 10, jadi nama kita tidak bisa ditulis di papan pengumuman. Kalau kita nak jadi peserta kurban, ketika tanggal 3 Balik Zulhijjah, ibu jawab baru punya piti. Jadi kan kita menyembelih binatang kurban tanggal 10 Bapak Ibu. Lah selesai puluh solat Idul Adha. Tapi sebelumnya kita dah punya piti, kita nak bisa mendaftar jadi peserta kurban di Musaji. Dan tanggal 3 Balik Zulhijjahnya Bapak Ibu, baru kita punya piti, gaji kita baru keluar. Pertanyaan, tanggal 3 Balik Zulhijjah piti kita lah hadu. Boleh tak kita membeli kambing kurban, kita sembelih surah, beko kita bagian dagingnya. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Itu kurban atau tidak? Kalau orang dah selesai solat, boleh atau tidak Bapak Ibu? Jangan ragu Bapak Ibu. Selagi tanggal 10 ditambah dengan ayyamut tasyrik tanggal 11, 12 dan 13, itu masih boleh kita berkurban. Jadi kalau kita punya piti tanggal 3 Balik 2 Balik sabalik, masih boleh kita menjadi para peserta kurban. Ustaz, tanya Cik Ustaz, kalau seandainya kita jadi peserta kurban, apa yang kita baca untuk proses penyembelihan binatang kurban kita? Ibu jawab yang jadi para peserta kurban, ada yang kita baca. Doa yang pertama Bapak Ibu, kalau kita pakai bahasa Arabnya, Allahumma, ada 3 doa Bapak Ibu. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah li artinya untuk saya, wali ahli ajma'in. Jadi kalau kita jadi peserta kurban Bapak Ibu, doa yang pertama kita baca, Allahumma taqabbal
untukku, untuk keluargaku seluruhnya, baik yang hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian kita tambah cik lain Bapak Ibu, Allahumma minka wa ilaika, minka wa ilaika. Inna, baru doa yang biasa kita baca di doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi doa yang kita baca Bapak Ibu ikut doa maksur. Maksur itu yang juga sampai kepada Nabi karena beliau juga membaca. Jadi yang pertama, Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah. Ustaz, jom bahasa Indonesia saja boleh Ustaz? Boleh. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini, pahalanya untuk ambo, untuk keluargamu yang hidup atau yang telah meninggal seluruhnya tanpa kecuali. Ya Allah, Allahumma minka wa ilaika. Ya Allah, minka itu artinya dari engkau. Ya Allah, jadi kurban yang ambo bagi tahun ini itu dari engkau rezekinya. Ya Allah, wa ilaika, dan juga akan kembali kepada engkau. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk artinya ibadah, tapi ditafsirkan oleh para ulama kurban. Sesungguhnya salatku dan kurbanku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untukmu ya Allah. Kemudian baru penutupnya Bapak Ibu, Bismillahi Allahu Akbar. Itu doanya Bapak Ibu. Jadi 3 rangkaian doa ditutup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Baca doanya pas ke penyembelihan. Kita bahas Bapak Ibu. Jadi selesai 3 doa yang kita baca Ustaz. Bila kita baca doa-doa itu Ustaz, ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, kita ulang doa itu ketika menyerahkan pitih. Jadi kita pergi ke pengurus masjid, baca itu. Kemudian kita ulang balik. Bila kita ulang, ketika binatang kita sebelum disembelih. Jadi kita baca ketika menyerahkan pitih. Ustaz, ambo berkurban ke kampung ambo di pasisir Ustaz. Jadi kalau dibaca ketika menyaksikan penyembelihan binatang kurban, tak bisa ambo saksikan. Kalau mau disiko kampung di sini, baca tanya. Ketika mentransfer pitih, di situ kita baca dia. Jadi kita baca dan di hari H, bikau kita ulang membacanya balik Bapak Ibu. Dan sekaligus penutup. Jadi memang sebelum kita tutup Bapak Ibu, kalau kurban ko sebenarnya Bapak Ibu, dan dia tadi menyambut Ustaz, biku maghrib membahas tentang kurban. Kurban itu tidak bisa 1 jam Bapak Ibu. Kurban ko minimal 3 jam atau 2 jam. Karena memang banyak kajian yang akan kita bahas. Masalah biku apa hukum orang yang menyembelih, kriterianya. Kemudian boleh tidak kita menyaksikan penyembelihan. Kemudian apa hukumnya potong rambut, potong kuku. Kemudian apa hukum upah, apa hukum kulit. Banyak yang kita bahas Bapak Ibu. Pak Sambo sudah azan, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, insyaallah. Azan dulu Pak. Jadi habis itu kita sambung. Jadi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau dah ada, kita selesaikan masalah doa. Jadi
ada doa yang ketiga Bapak Ibu. Bismillahi Allahu Akbar. Ustaz, bako dak Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca Ustaz? Bako Bismillah saja. Itu yang kita bahas. Jadi dalam Bismillah Bapak Ibu, dalam mengucapkan nama Allah tadi, kalau Nabi mengatakan kullu amrin dzibal, setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa abtar, terputus pahalanya. Jadi dalam mengucapkan atau memulai sesuatu ada dua. Yang pertama dinamai dengan basmalah. Basmalah itu singkatan Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita mulai pelajaran kita dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu lengkap sampai Ar-Rahmanir-Rahim, itu basmalah. Sedangkan yang kedua dinamai dengan tasmiyah. Tasmiyah. Ustaz, apa makna tasmiyah? Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cukup Bismillah saja, tak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz, bakok di dalam kurban itu pakai tasmiyah. Kenapa bukan basmalah? Yang pertama, dalam kitab-kitab fikih memang yang disebutkan disunnahkan kita membaca tasmiyah. Ustaz, bakok tak pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Rahman, Rahim itu artinya rahmat, kasih sayang. Ketika kita menyembelih binatang, tidak ada kasih sayang rahmat di situ Bapak Ibu. Makanya surah At-Taubah itu kan tidak dimulai pakai Bismillah Bapak Ibu. Bakal tidak dimulai pakai Bismillah karena di dalamnya menceritakan tentang perang. Perang itu tidak ada yang pakai Rahman dan Rahim, tidak ada Bapak Ibu. Jadi makanya yang disunahkan kita membaca tasmiyah tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Biko kita berikan doa-doanya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, boleh tidak wanita menyaksikan penyembelihan binatang kurban? Boleh tidak Bapak Ibu? Cewek ikut mencari penyembelihan binatang kurban, boleh tidak? Boleh, tapi bisyarat, dengan syarat Bapak Ibu. Apa syaratnya? Tutuplah aurat kita Bapak Ibu. Karena memang kita cari banyak kejadian, ada wanita tiba mencari penyembelihan binatang kurban, bajunya seksi luar biasa Bapak Ibu, tidak tertutup auratnya, dan tagak pun yang muka bulu Bapak Ibu. Pas di muka orang tukang penyembelih tadi, pakaian seksi tagaklah di muka, dicari jual gojo tak fokus, hilang fokus Bapak Ibu. Jadi kalau kita ni menghadiri, tutuplah tubuh kita, aurat kita, silakan hadir ke proses penyembelihan. Ustaz, siapa yang paling pantas menyembelih binatang kurban? Syaratnya gampang saja Bapak Ibu, faham teori dan faham praktek. Kadang ada orang tahu teori tapi praktek mental lalu. Itu apa orangnya Bapak Ibu? Apa pisaunya tu di rumah? Diminta orang, Ustaz, tolong Ustaz sembelih kurban kami Ustaz di masjid lagi rumah. Kemudian aku sampaikan, kamu tak berani Pak, karena mental kamu yang tak ada. Kalau kamu yang tukang algojunya biswak, ketika menyembelih kalau adalah sapi atau pingsan, kamu lah mati dua. Jadi memang kita yang menyembelih, orang yang teori pandai, praktek pandai. Tapi ada sebaliknya, nyu praktek pandai Bapak Ibu, tapi teorinya banyak salah, bahkan melanggar syariat Islam. Buktinya Ustaz, apa kalau ibu-ibu jarang yang tahu, biasanya apa-apa atau yang laki-laki. Aduan gojo, tukang menyembelih Bapak Ibu, kanlah kita sampaikan ketika khutbah Jumat yang lalu. Binatang itu punya dua saluran di lehernya. Saluran yang pertama dinamai dengan hulqum. Hulqum itu saluran pernafasan. Saluran yang kedua dinamai dengan marik.
Itu artinya saluran makanan. Dua saluran hulkum dan mari ini harus sekali potong, sekali takan, putih langsungkan dua-duanya. Berarti tak boleh berkali-kali. Berarti pisau harus tajam. Kadang ada orang yang pisaunya lah tajam, dua saluran lah tak putih. Tapi ada sifat yang sangat-sangat dibenci Nabi Bapak Ibu. Ketika nyo potong tak putih dua saluran tadi, darah memancar, binatang tadi masih sekarat Bapak Ibu. Ayam di kerajaan Gojogo Bapak Ibu, nyo ambil pisau yang tajam tadi, nyo cuki-cuki ke dalam. Itu banyak kejadian Bapak Ibu. Alun mati binatang tadi, lagi ikut urip-uripnya di dalam leher, itu tak boleh. Bukan adab dalam penyembelihan Bapak Ibu. Baca doanya Ustaz, biarkan binatang tadi mati dulu, kok kita karuak lah, tak ada masalah di situ. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah seputar penyembelihan binatang kurban. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mungkin penjelasan sedikit tentang kuli kos yang jadi masalah. Permasalahan tentang kuli Bapak Ibu. Kalau di Siko apa biasanya? Siko di bagian peserta atau pengurus yang mengolah. Kalau tentang kuli Bapak Ibu, ada banyak kejadian. Yang pertama, dibagikan ke orang yang jadi peserta kurban. Ketika dibagikan ke orang yang jadi peserta kurban, dipotong-potong, kan tak saudara bisa mengelola, tak bisa saudara mengolah kuli tadi. Akhirnya orang yang jadi peserta kurban, dia terima daging, kemudian dia jual. Bikuk pitinya dia masuk dalam saku. Kalau kejadian serupa itu berarti batallah kurban tahun ini. Kalau Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka batallah kurbannya. Kalau cara yang kedua, dia jual kulit tadi, pitihnya dia pacik, kemudian dia sedekahkan, itu boleh. Atau cara yang ketiga, pengurus masjid yang mengolah. Jadi pengurus masjid mengumpul kulit tadi, kemudian dicari tokenya di pasar, kemudian dijual di situ. Pitih hasil penjualan dari kulit tadi, misalkan dapat pitih lebih kurang 4 juta. Dapat pitih dari hasil penjualan kulit 4 juta ku dipangan Bapak Ibu. 4 juta dari hasil penjualan kulit kurban tadi, biasanya kamu apain ya Bapak Ibu? Kalau kami Siko mereka Ustaz, awak kan di Siko kalau untuk kurban kambing kan awak bagikan dimasak Ustaz. Jadi pas penyelenggaraan kurban, seluruh masyarakat kan makan di Siko. Jadi waktu penjualan kulit itu awak niatkan untuk bumbu untuk makan kok saudara Ustaz. Sebenarnya diniatkan sedekah untuk masyarakat seluruh masyarakat. Jadi kalau kulit kurban, kalau serupa yang kita lakukan di masjid itulah bagus Bapak Ibu. Yang tak mulia, satu, kulit kurban yang dijadian atau yang dijual di pengurus masjid tadi dapat pitih 4 juta, kemudian dia giah ke orang yang bakar aja pitih tadi, itu yang pertama tidak sah, tu cek dulu. Kemudian yang kedua, kalau pitih 4 juta tadi bacanya di Bukit Tinggi, 4 juta tadi dijual, dapat pitih pengurus masjid 4 juta, dimasukkan ke dalam kas masjid, haram tak boleh. Kalau kurban kau semuanya zakat. Ada orang Ustaz, kamu berzakat Ustaz untuk musajid, barang 20 juta zakat keluarga, tak sah Bapak Ibu. Kalau masjid bukan mustahil zakat. Kalau kurban dimasukkan ke musajid pun tak bisa. Kamu Ustaz, pertama makan bersama-sama, panambah membeli bumbu dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau cara itu tidak dipakai, ambil cara kedua, bagikan ke fakir dan miskin. Pitih yang 4 juta tadi. Jadi pitih yang 4 juta tadi tidak boleh dijadikan sebagai upah. Ustaz, ada orang yang pakai raju, nyoba pulang kapalo ju kaki. Pertanyaan boleh tidak Bapak Ibu? Tak boleh Ustaz. Haram. Nyok karajo, habis itu nyok kapal lo juga kaki pulang boleh tidak Bapak Ibu? Tidak. Bapak, upah dia.
Berarti boleh tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau upah ada biasa. Kalau Boleh Bapak Ibu, bahkan wajib. apa lo ya? Kepala kan tidak. Kepala. Nyo karajo, pulang nyo bawa kapalo nyo kaki. Boleh tidak Bapak Ibu? Iya. Boleh tak? Boleh. Ya itu yang aku tanya Bapak Ibu. Ambo dan Ray menjadi haram Ustaz. Cacat lebih kau. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Boleh, wajib Bapak Ibu. Tak boleh harus dibawa pulang kepala kaki. Nah, kini kita bahas baru kita tentang kurban. Ustaz, orang bakar jo nyebut kapal binatang tadi, jo kakinya. Boleh tidak Bapak Ibu? Kalau dijadikan sebagai pahat, apa kan kerajaan tadi ambil kau pulang punya pak? Itu dah boleh. Itu pah namanya haram. Tapi kalau dia tak buang tak letak saja, dah ada yang dia mengawi, ada yang bisa mengolah. Jadi silakan kau pulang. Tapi kalau diangkatkan sebagai upah, ujrah haram Bapak Ibu. Jadi kalau orang ada yang bisa mengelola ni, akhirnya terbengkalai saja tengkoraknya, tulangnya tadi, ada yang dia bawa pulang, boleh pulang. Tapi kalau diangkatkan di awal, Pak, Biko kan satu menyembelih. Karena Pak hebat menyembelih binatang, bonus kapalo kaki pulang Pak Biko itu haram, itu upah namanya. Tapi kalau diberikan sebagai hadiah, siapa yang bisa mengelola pulang daripada tabuang mubazir, silahkan pulang. Jadi kalau dijadikan upah, itu yang tak boleh Bapak. Itu permasalahan. Kalau peserta kalau tak kaki biasa Ustaz. Kaki binatang. Aku kalau lah sudah aku tak kaki. Aduh je Ustaz. Betul kan? Ada Ustaz. Peserta Ambo peserta Ustaz, Ambo minta kakinya boleh. Kalau sebenarnya serupa itu Bapak Ibu, dalam fikih itu bukan hanya tentang jawaz dan haram atau halal. Bukan hanya tentang sesuatu yang halal, boleh atau haram. Tapi dalam fikih itu juga dikenal dengan istilah usul. Irtikab wa khafid darurain atau darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau seandainya kita minta kaki, mengandak gitu, peserta yang lain bikunya mengandak dulu, lain dulu. Akhirnya timbul masalah internal jo panitia kurban. Baca caranya Ustaz. Kalau memang dah ada orang yang nyo kaki, silahkan kita minta. Cuma kadang tak kaki saja. Pak, kamu peserta aku biku minta paru-parunya. Kamu minta jantung dan seketik. Kalau kita minta-minta silahkan, katanya peserta kurban. Tapi zaman kini tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Di zaman Nabi dulu, siapa yang berkurban ini yang Nabi Aslam. Masjid Nabawi tidak pernah membantu penyembelihan, tidak pernah. Di Masjid Nabawi ada dibuat kelompok kurban, tidak pernah Bapak Ibu. Siapa yang jadi peserta kurban, ini yang menyembelih Islam. Kalau tidak bisa menyembelih, upahan kau orang. Silahkan bebas dia minta. Tapi kalau zaman kini tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita banyak ngandak-ngandak, silahkan. Tapi lain takkan konflik biku. Apa tunya minta kaki yang mau tadi minta ada dapat. Apa tu minta kaki, kamu minta paru seketik tak boleh, timbul konflik internal itu. Itu yang kita jago Bapak Ibu. Kalau disebut boleh atau tak boleh sebenarnya, kerana peserta kurban. Tapi takdirnya ada masalah baru yang muncul di tengah peserta kurban. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Pas. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.